Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsah bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah olehmu, anna asma Allahi ta'ala, sesungguhnya nama-nama Allah ta'ala. Ketahuilah olehmu, anna asma Allahi ta'ala, sesungguhnya nama-nama Allah ta'ala, la tasbutu, tidaklah dikukuhkan, tidaklah ditetapkan, illa binasin, kecuali dengan dasar keterangan Quran dan hadis. Illa binasin, kecuali dengan keterangan Quran dan hadis. Ya jemaah, kita belum memasuki bahasan fikih. Jadi kiranya saya akan baca makna murad. Makna murad itu artinya arti yang dikehendaki daripada karangan kitab yang ngarang nih. Jadi kita baca maknanya aja dulu, karena belum masuk bahasan fikih. Ini masih seputar tentang keterangan ilmu tauhid. Jadi dikatakan nama Allah, nama-nama Allah itu tidaklah ditetapkan adanya atau tidak dikukuhkan kecuali dengan keterangan nas atau Quran dan hadis. Jadi enggak boleh sembarangan menyandarkan nama atau menyebut namanya Allah tanpa dengan dasar Quran dan yang ada di Quran dan yang ada di hadis. Itu yang boleh untuk kita tentukan kalau itu adalah nama Allah. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan sesungguhnya bagi Allah itu terdapat nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka berdoalah engkau dengan memakai nama Allah. Jadi kalau kita berdoa, Allahumma ya astaghfirullahaladzim, astaghfirullahal hamdu, ya Rabbi, ya Maulana, ya Mahbud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu. Itu ada sehingga disebut nama Allahumma inna nas'aluka. Allahumma itu ada nama Allah. Itu doa yang dianjurkan oleh Quran dengan memakai nama Allah. Jadi jelas tuh bahwa nama Allah terdapat di dalam Quran. Kemudian dalam hadisnya Nabi katakan, inna lillahi tis'un, ya, atau innallaha tis'un gitu. Innallaha tis'un wa tis'ina isman, faman ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah itu punya 9, tis'un wa tis'ina, 90. Jadi 90
9 isman nama, maka kata Nabi, waman ahsoha, siapa yang bisa ngitung 99 nama, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Makanya kita hitung, wallahul ladzi la ilaha illahu ar-rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul al-mutakabbiru dan seterusnya. Jadi Bapak kalau apal, maksudnya waman ahsoha itu dia apal 99 nama, maka dijamin masuk surga. Udah hafal belum Pak? Pak, itu di Quran di belakang sampul depan dan sampul belakang itu kan ada 99 nama. Biasanya kalau di daerah-daerah sekitaran Jawa Timur, Jawa Tengah, kalau jikiran, tahlilan nanti ke bawah tuh. Kalau jikiran, tahlilan ke bawah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul. Itu kalau tahlilan yasinan suka dibaca asmaul husna biar nanti kita banyak yang hafal. Kalau di sini besok tahlilan kita baca asmaul husna juga, setuju nggak Pak kira-kira? Orang tahlil la ilaha illallah 100 saja kayaknya udah ada yang dehem ya, gitu ya. Itu kalau di sana tuh dibiasakan tuh Pak dibaca tuh. Ada cetakan Yasin tahlil dari pesantren Lirboyo, itu ada asmaul husnanya, rata-rata ada, untuk membiasakan dan dapat menghitung. Jadi nama-nama itu tuh Pak yang kita panggil buat Allah. Jangan kita asal namain Allah, nggak boleh, karena hanya boleh apabila ditetapkan oleh Quran dan hadisnya. Wal ijma'i, dan juga ditetapkan au ijma'in, atau ditetapkan oleh kesepakatan ulama. Ala sahihi, atas pendapat yang benar. Atas pendapat yang sahih berarti nggak ada elatnya dia pendapat yang dibenarkan. Nah ini baru yang boleh dipakai ismu atau asma'nya Allah, nama-namanya Allah. Alias nggak bisa ngarang sendiri tuh. Minimal hukum menetapkan nama itu berdasarkan ijma, minimal. Kalau nggak ketemu, nggak memakai hadis dan Quran, maka melalui ijma juga bisa. Artinya yang disepakati oleh para sahabat bahwa Allah itu punya nama sekian, itu boleh. Wahia, dan bermula asmaullah, nama-nama Allah itu arba'atu aksamin, dibagi menjadi arba'atu aksamin, 4 golongan. Jadi yang 99 itu yang kita bisa hafal, selebihnya kita nggak bisa hafal, karena sebagian sepakat ulama nama Allah itu sebenarnya nggak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah sendiri. Tapi yang kita bisa hafal ada Pak 99. Nah, ini dibagi dalam 4 golongan. Yang pertama asmaul lizati. Asma'ul lizatin, yaitu ismu zat, nama-nama Allah bagi zatnya, yang disebut dengan ismu zat. Wahia, dan adapun ismu zat atau asma' lizat, allati yuqalu, yaitu yang disebut, yang diucapkan hiya huwa. Ismu zat itu adalah hiya huwa. Hiya bermula sifat, huwa ya Allah. Huwa bermula sifat zat, huwa ya Allah. Siapakah Allah itu? Allah itu adalah ya dia, gitu. Yaitu menyebut Allah. Jadi kalau ditanya Allah itu bagaimana sih? Ya Allah itu ya dia. Iya ya Allah. Itulah yang disebut dengan ismu zat, yaitu yang disebut zat wajibul wujud.
Allah itu siapa? Allah itu apa? Allah itu siapa? Maka disebutnya dia adalah zat yang wajib wujud. Itu disebut ismu zat. Wal maliku, dan nama yang ismu zat atau asma zat adalah al malik. Jadi al malik itu raja artinya. Kalau disebut raja ya dia itu Allah. Terus raja yang lain enggak ada. Yang ada raja adalah Allah. Itu siapa? Ya dia. Raja itu siapa? Ya raja itu ya Allah. Maka enggak ada selain Allah menjadi raja. Sebenarnya begitu Pak. Tapi di tempat kita kan ada Raja Prabu Siliwangi, ya kan? Terus ada raja apa lagi Pak? Ada Raja Galuh, ada Raja Pajajaran, ada raja yang di sono daerah Aceh, daerah Sumatera ya. Makassar kan ada raja-raja ya. Padahal raja mah adalah Allah ya. Tapi di kita kan beda tuh. Ya, di kita terdiri daripada kerajaan-kerajaan dan kepulauan-kepulauan. Tapi hakikatnya yang disebut raja adalah karena huwa. Siapa itu raja? Raja ya Allah. Siapa itu Allah? Allah al-Maliku, ya raja itu. Jadi ismu zat namanya, nama yang hanya dipakai atau dikenal sebagai Allah. Jadi gimana kalau ada orang namain Allah, gimana itu? Nama lu siapa? Namaku Allah. Nah, itu batal tuh, karena nama itu hanya diperuntukkan kepada Allah. Yang disebut Allah adalah zat wajibul wujud, yang wajib adanya. Kalau yang lain ya bisa ada, bisa enggak. Wa asma'us sifati, dan dibagi dua nama-nama Allah. Yang kedua asma'us sifat, yaitu nama-nama sifat. Bagi Allah itu dalam 90 nama ada yang disebut golongan nama sifat. Wahia allati, dan adapun asma sifat allati la yuqalu, yang tidak dikatakan hiya huwa, dia itu ya bukan Allah juga. Wala hiya, dan tidaklah ia ghairuhu, selain Allah. Jadi bukan hanya Allah saja atau bukan hanya selain Allah saja. Jadi bisa saja dipakai sifat bagi yang lain. Kalau tadi ismu zat hanya Allah saja, yaitu nama Allah dan nama Malik. Sedangkan yang kedua itu bisa saja untuk sifat Allah atau sifat selain Allah. Kal alimu, seperti alim. Kalau ada orang itu orang alim banget, Allah bukan. Tapi Allah itu alim enggak? Iya. Jadi bisa jadi dipakai untuk Allah, bisa dipakai buat selain al-alim. Kenapa kemudian ada orang dikata alim padahal manusia? Padahal juga sifat alim itu merupakan sifat Allah. Karena kita bilang di dalam asma Allah itu ada al-alimu. Al-alimu ya, kan salah satu nama, tapi disebut bukan nama zat Allah, tapi nama sifatnya Allah yang maha mengetahui. Makanya bedanya alimnya manusia dengan alimnya Allah adalah di sisi kemahaan. Jadi kalau Allah alim disebut maha alim. Tapi kalau orang alim jangan disebut maha alim. Itu guru saya maha alim, agak boleh. Tapi ada juga sih Pak, kalau kita belajar sigot mubalaghah al-alim, kalau mubalaghahnya atau ilmu balaghahnya, ilmu sastra Arab, itu disebut al-allamah. Jadi kalau sangat alim namanya al-allamah. Tapi bukan maha alim. Kalau yang maha alim itu adalah
Jadi kalau kita punya guru, kita anggap nih guru pinter banget, tapi bukan maha alim. Sebab kalau maha alim itu yang sifatnya kepada Allah. Makanya hiya la yuqallu hiya huwa wala hiya ghairuhu. Bisa juga bukan semata-mata Allah dan bukan juga semata-mata selain Allah. Artinya bisa saja disebut Allah, bisa saja disebut bukan selain namanya al-alim. Kan gitu ya Pak, kita bilang orang itu alim banget. Emangnya al-alim bukannya Allah? Ya Allah al-alim, tapi membedakannya dia maha, nah itu jadi maha guru, maha siswa, yaitu bahasa-bahasa sebutan Pak, bukan bahasa untuk mensifati seperti sifat Allah. Kan ada mahasiswa, berarti di atasnya siswa, namanya mahasiswa, tapi itu bukan sebutan sifat ya, karena maha itu hanya Allah. Dan yang al-qadir wal qadiru wal qadiri dan al-qadir, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kan ada tuh nama Qadir buat nama orang. Jadi memang sifat yang itu al-alim, al-qadir bisa juga buat orang. Jadi Bapak jangan kemudian dibilang, jangan dipanggil alim, dia alim kan Allah. Sifatnya Allah. Boleh. Nah, terus untuk membedakannya tadi maha alim. Kalau al-qadir dia disebut maha kuasa, Allah. Kalau orang biasa al-qadir yaitu kuasa atau penguasa. Penguasa di sini namanya al-qadir. Ya apa berarti lurah, camat, itu al-qadir. Dia mampu, dia kuasa. Wa kullu ma yadullu ala sifatil qadimah. Wa kullu ma, dan juga asma sifat, nama-nama sifat itu juga kullu ma yadullu, yaitu nama yang menunjukkan ala sifatil qadimati, atas sifat al-qadimah. Qadimah itu dahulu. Sifat qadimah sifat dahulu, disebut wujud kidam. Kidam itu adalah dialah Allah yang dahulu tanpa permulaan. Dahulunya Allah enggak ada. Kalau kita dulu nih, nah gitu ya. Kalau kita lagi cerita nih, dulu mah di sini belum ada angkot. Namanya apa? Sebelum angkot apa Pak? Saya tanya, oplet itu ada tahun produksinya enggak? Ada ya Pak? Tahun berapa tuh oplet? Berarti kan ada mulainya. Walaupun disebut dulu, tapi ada permulaannya. Tapi kalau Allah yang disebut dahulu, tidak ada permulaan. Itu sifat qadimah. Wa asma'ut tanzihi, dan nama-nama yang membersihkan, mensucikan. Wa asma'ut tanzihi, dan nama-nama mensucikan. Ini bagian yang masih nomor 2 dari nama-nama Allah, yaitu nama qadimah dan nama sifat qadimah, dan juga nama yang membersihkan. Wa hiya, dan adapun asma'ut tanzih, asmaul qadimah, madalla alal taqdis, yaitu nama yang menunjukkan atas makna takdis. Takdis itu adalah mensucikan. Subuhun kudusun, al-kudus. Kasalami, seperti sifat salam. Sifat salam itu adalah sifat yang membersihkan. Wal kudusi, dan sifat kudus, yaitu maha suci. Salam artinya Allah selamat daripada kekurangan. Salam artinya selamat dari kekurangan. Tuh Allah Ta'ala sifatnya itu tuh Pak. Baik selamat di awal maupun di tengah maupun di akhir. Allahnya tidak terkena daripada kekurangan, namanya selamat.
Selamat. Tapi ada nggak orang namanya selamat? Ada ya Pak? Pak. Tapi selamat itu nggak sama selamatnya Allah. Salamnya dia nggak sama salamnya Allah. Ada orang kan namanya salam ya Pak. Di sini ada namanya salam ya. Tapi salamnya dia nggak sama salamnya Allah. Karena salamnya Allah dari awal, tengah, sampai akhir nggak ada yang terkena kekurangan. Kalau yang salam orang, selamat orang, kecilnya mungkin dia terkena kekurangan. Lagi lahir, badannya kurus banget, berarti kurang ya? Ya Pak? Kecil mencret aja kerjaannya. Tapi begitu tumbuh remaja, mulai sehat. Sampai akhir hayatnya sehat, cakep. Berarti dia disebut selamat di tengah sama selamat di akhir. Ada juga yang lahir selamat, bersih, putih, mulus, panjangnya pas, timbangannya pas. Begitu udah mulai gede, ditinggal sama bapaknya. Kagak dikasih susu, nggak dikasih sarapan, mencret. Mencretnya di umur berapa? Di umur dewasa, di umur remaja. Bahkan sampai meninggalnya ya akhirnya jadi kurus. Tadinya mah kecilnya cakep, tuanya. Kalau orang tua cakep apa jelek Pak? Memang ada orang tua cakep? Kan udah kempot, udah rambutnya putih ya. Itu selamat, nggak cakep lagi. Tapi Allah dari awal dan tidak ada permulaan sampai akhir abad dunia habis, dia tetap salam. Itu bedanya, walaupun boleh dipakai buat yang lain. Nah ini ismu sifat, bisa Allah, bisa juga selain. Tapi harap dicatat, tidak sama. Karena as-salam maha selamat, Al-Qudus maha suci. Kalau manusia pakai nama itu tidak sama dengan sifat Allah, tapi bisa kepake Pak. Jadi ada orang namanya salam, jangan disalahin. Karena salam itu juga merupakan boleh dikenakan atas sifat selain Allah. Bedanya begitu, tapi bedanya yaitu Allah selamat. Kalau di dalam kitab Bulbina, kitab tentang bangunan-bangunan fi'il, itu ada yang fi'il bina salim, ada yang fi'il bina mu'tal. Mu'tal itu berarti kemasukan elat atau kemasukan penyakit. Kalau salim namanya bina soheh, yaitu nggak kena kekurangan, nggak kena penyakit. Ada tuh namanya mu'tal fa, mu'tal ain, mu'tal lam. Sakitnya di depan, sakitnya di tengah, sakitnya di akhir. Nah ini namanya terkena kekurangan manusiawi, manusia. Tapi kalau buat Allah sempurna, yaitu namanya apa? Sifat Allah, bagian daripada nama-nama yang kedua. Al-Qudus wad daimi, dan sifat daim, sifat dawam, sifat langgeng. Was-sadiqi, dan sifat benar. Ya sama, jadi sifatnya benarnya Allah, si sodik. Ada orang namanya sodik, ada orang namanya daim, ada daim, sodik ada. Tapi tidak sama dengan sifat Allah. Wa asmaul af'al, dan yang ketiga adalah nama-nama Allah dibagi asmaul af'al, yaitu nama-nama al-af'al yang maha berbuat atau yang melakukan, nama-nama sang pelaku atau yang melakukan. Wahia, dan bermula asmaul af'al allati yuqal, yaitu nama yang disebut hiya ghairuhu, dia itu adalah ghairuhu, juga selain Allah. Dia itu juga selain Allah. Kal khaliqi, seperti al khaliq. Al khaliq itu maknanya orang yang menciptakan. Berarti satu profesi, satu pelaku
pembuat. Pembuatnya namanya Al-Khaliq. Siapa Al-Khaliq itu? Yang mencipta. Nah, tapi manusia bisa nyiptain juga. Bisa tuh Pak, batu baterai, motor. Motor itu begini. Motor siapa yang nyiptain? Nah, kalau orang yang tauhidnya kebablasan, dia kata motor mah yang bikin Allah. Nah, iya. Gimana tuh Pak? Bukan, hiya ghairuhu. Dia itu adalah Al-Khaliq yang menciptakan. Iya, betul Allah, tapi ghairuhu. Pada dasarnya bukan Allah, bukan Allah. Dasarnya kenyataannya bukan Allah. Allah Al-Khaliq yang bikin. Lu anak siapa yang bikin? Ya babanya, kan gitu ya. Umumnya kan begitu ya Pak. Jadi Allahnya seakan-akan tidak, tapi ghairuhu, selain Allah yang dimaksud. Kan gitu ya Pak. Lu anak siapa? Ada nggak anak yang ngomong anak Allah gitu? Nggak ada ya Pak. Lu anak siapa? Ya gua anak Allah. Loh, kok bisa anak Allah? Kan yang bikin? Ya iya, itu mah artinya nggak sesuai kenyataannya, tidak alam nyatanya. Yang alam nyatanya itu bapak sama emak. Jadi kata Al-Khaliq itu maknanya hiya ghairuhu. Dia itu nama al-af'al tapi untuk yang dimaksudkan yang lain. Bukan langsung Allah. Kayak orang ngambil mangga ditangkap. Lu ngapa emang ngambil mangga? Emang mangga siapa ini? Dia kata mangga ditangkap nggak Pak? Ya ditangkap. Orang mangga tetangga, tapi dia bilang mangga Allah. Ditangkap nggak kira-kira? Jadi dalam alam waqi' ini mah, dalam alam kenyataan bukan Allah. Ghairuhu, selain Allah, yang namanya Khaliq. Gampangnya begitu tadi. Ini mangga ngapa lu ambil? Emang punya siapa nih mangga? Kamu tahu nggak siapa pemiliknya? Tahu. Siapa? Allah. Pak, bayar ongkos mobil. Kenapa saya harus bayar? Gitu kan? Lah bayar Pak. Kan mobil punya Allah. Ya ini kira-kira kalau ukuran kita waras apa enggak nih Pak? Nah, makanya Al-Khaliq itu yang disebut asma af'al. Iya Allah hakikatnya, tapi dalam wakilnya, dalam kenyataannya adalah ghairuhu, selain wal musawwir, dan yang menggambar, pelukis gitu ya. Kan pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung. Jadi yang melukis siapa? Pak Agung, katanya gitu ya. Artinya al-musawwir, orang yang melukis itu ya ahli lukis, itu dia pelukis. Ya, pelukis. Warraziqu, dan yang memberikan rezeki, wa ghairu zalika, dan lain sebagainya. Sama ar-raziq. Ar-raziq itu yang kasih rezeki siapa? Atasan kita. Itu perusahaan ar-raziq. Kamu dapat rezeki dari mana? Ya dari perusahaan. Jangan bilang saya dapat rezeki dari ya benar dari Allah, tapi kan ada wasilahnya. Ya, ada makanya kalau terima kasih sama bos dulu apa sama Allah dulu, Pak? Pak. Kalau kita kerja nih, terima kasihnya sama bos dulu apa sama Allah dulu? Makasih bos, baru sholat duha, sujud syukur, kan gitu ya. Makasih sama dia dulu. Karena hakikatnya hiya ghairuhu. Yang melakukan sebagai pelaku itu ya ghairuhu, selain Allah. Hakikatnya Allah, tapi yang kasih orang melalui orang, perantara namanya ar-raziq. Jadi ar-raziq itu bisa aja orang disebut ar-raziq wa ghairu dzalika, dan lain sebagainya.
mimma yadullu ala fi'lin, dari nama-nama yadullu yang menunjukkan ala fi'lin, atas perbuatan, atas pelaku, ya, atas pelaku, ya. Ar-Razik, apa-apa yang as-Sone. As-Sone itu adalah pencipta. Sone itu pencipta, seperti Sone yang bikin patung. Berarti dia apa namanya disebut? Pemahat atau pembuat Sone juga disebut. As-Sone al-Bade. Al-Bade itu yang kemudian masdarnya disebut bid'ah. Pembuat bid'ah namanya al-Bade. Bade itu pembuat juga. Tapi ini yang semua disebut adalah sosok manusia, sosok makhluk. Al-Bade itu orang yang membuat, mengarang. Disebutnya karangannya bid'ah. Karena kenapa dia disebut bid'ah? Dia bikin sendiri. Bukan berdasarkan dari Allah atau dari Nabi. Namanya bid'ah. Itu pembuat juga namanya, Pak. Semacam itu. Jadi itu yang dimaksud adalah ghairuhu, selain Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang dimaksud dengan rabbil alamin, Allah adalah pemilik, penguasa alam semesta. Itu namanya kalau kita lagi baca Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil. Siapa itu rabbil alamin? Tegasnya rabbil alamin adalah maliku jami'il khalqi, yaitu yang menguasai jami'il khalqi, semua makhluk. Alam itu adalah maknanya semua makhluk. Minal insi, baik dari golongan manusia, wal jinni dan jin, wal malaikati dan malaikat, wad dawabi dan hewan-hewan, wa ghairihim dan lain sebagainya. Iz kullun, sebab karena tiap-tiap, minha dari semua, yutlaku dikatakan, alaihi atasnya, alamun. Semua itu alam tuh, Pak. Ada alam manusia, ada alam jin, ada alam malaikat, ada alam hewan. Itu semua disebut alam. Makanya jamaknya alamina. Itu kan jadi jamak muzakkar salim. Alamina berarti alam banyak. Alam banyak apa saja? Alamul insi, alam manusia. Kita nih, Pak, alam manusia. Ada duit, ada warung, ada kopi. Itu alam. Kalau alam jin, tahu, Pak? Ada apa di alam jin? Ada pasar enggak? Ya, itu ada alamnya dia, Pak. Dia ada alamnya sendiri. Kita alamnya ini, kalau jin alamnya. Makanya ketika ditanya, siapa itu jin? Nabi bilang, dia saudaramu. Lalu, jadi saudara kita apa, Pak? Jin. Terus, bagaimana kehidupan mereka? Mereka sama. Dia punya istri, punya suami, punya anak. Mereka makan enggak, Rasul? Makan. Apa makan alam jin? Di jin itu saya tanya, kira-kira di jin itu ada ayam geprek enggak? Ayo loh. Itu. Enggak, di jin itu urusan makan cuma dua kata Nabi. Yang pertama adalah buih, busa. Itu makanannya dia. Yang kedua adalah tulang. Jadi jin itu dia hidup ribuan tahun makannya cuma dua, Pak. Makanya enggak ada orang jin makan anak. Kan ada katanya jin makan anak gitu. Jadi makan darah, itu enggak ada, Pak, jin makan darah enggak. Jadi jin itu makanannya buih, busa. Jadi kalau ada air berbusa di lautan, pinggiran berbusa, itu makanan dia. Yang kedua, jin itu makanannya tulang.
tulang Pak. Jadi kalau kita makan nih dagingnya, tulangnya makanan siapa? Tapi karena kita manusia emang sangat rakus, jadi tulangnya di presto. Benar ya Pak? Maka siap-siap orang yang masaknya tulangnya di presto, musuhnya jin. Kata jin, suwe banget, udah tungguin dari tadi. Digarot juga gitu. Makanya saya ingetin Pak. Jadi kalau makan yang ada tulangnya jangan di. Nah, lubang itu di makanan dia itu. Lalu manusia ini kan penasaran nanya, masa iya jin makan tulang doang? Gitu kan? Emang dia doyan? Ya nggak doyan Pak. Seketika dia udah menjadi tulang, Allah lapis kembali dengan daging. Jadi yang diterima aja sama jin bukan tulangnya doang, ada dagingnya. Kata orang ini penasaran lagi, namanya manusia kan ya. Emang bener? Iya. Ada dagingnya, cuman dagingnya nggak dikelihatanin sama lo. Karena kalau dikelihatanin sama lo, ya tawan rakusnya kan kita. Sayang-sayang amat itu, masih ada dagingnya dibuang, dicomot lagi kata jin, suwe. Diambil lagi kan. Itu begitu Pak. Jadi namanya alam jin. Jadi kalau jin katanya dikasih kopi, dikasih lisong, kira-kira yang minum, yang ngisep siapa? Tetangga. Kan gitu ya? Ada sajen no, ditungguin tuh. Dikata mah habis sama jin. Padahal jin makannya tadi, dia makanannya busa dan juga tulang. Dari sisa makan manusia. Jadi tulang sisa makan manusia, itu makanan. Alam jin namanya. Ada alamul malaikat. Ada alam malaikat. Kalau kita disebut alam malak, dunia bisa dilihat panca indera. Kalau alam malaikat namanya malakut. Malakut itu alam di langit yang tidak bisa dilihat panca indera. Itu alamnya dia tuh Pak. Kemudian alam mudabah, alam binatang. Binatang itu punya kehidupan sendiri namanya alam mudabah. Jadi bahasa ayam, bahasa burung itu beda. Makanya Bapak jangan sekali-kali ngobrol sama, ada nggak yang ngobrol sama ayam? Yang ngobrol sama burung ada nggak? Orang warben ada yang ngobrol sama burung. Burung lu ajak ngobrol biar nurut. Nah lu, Pak, bisa Pak? Yang bisa waliullah. Waliullah itu kan yang udah dibuka hijab sama Allah sehingga dia bisa dialog sama itu. Nabi Sulaiman kan bisa ngobrol sama semut ya. Di catatan riwayat Abu Zar Al-Ghifari itu dia bisa ngobrol sama semut karena zar itu maknanya adalah semut. Dia bisa ngobrol tuh. Tapi saya pesan sama bapak-bapak pulang ngaji ini jangan coba-coba lu ngomong. Jangan ngomong sama binatang. Saya kagak tanggung jawab kalau itu. Ya. Jadi alam mudabah namanya. Alam hewan itu ada apa kehidupan alam hewan sendiri. Cuman kita dibukain salah satunya di kitab Azkar Nawawi. Kalau kokok ayam berkokok itu maknanya dia lagi ngelihat malaikat. Di Azkar Nawawi begitu. Kalau ada kuda itu apa namanya itu ya? Nah itu dia lagi ngeliat jin. Cuma begitu yang kita tahu dalam Azkar Nawawi. Selebihnya apakah tuh kuda ngomong apa kita nggak paham. Hanya Azkar Nawawi itu menyatakan kalau ayam berkokok berarti dia lihat malaikat karena ayam itu yang bisa lihat malaikat. Kalau kuda hewan yang bisa lihat jin. Kalau dia itu lagi datang jin tuh. Bapak besok miara ayam. Kalau pengen tahu rumah gua didatengin malaikat apa kagak. Kalau ayam itu kukuruyuk berarti ya di sini udah nggak ada yang miara ayam ya Pak. Jadi kita nggak tahu tuh malaikat datang. Sebab malaikat itu ada malaikat rahmat,
yang kalau orang itu ibadah, dia ditugasi Allah nurunin rahmat. Makanya kalau masih ada ayam, jadi kita tahu nih malaikat datang apa kagak ya. Ayam kukuruyuk, sekarang kukuruyuknya pakai HP. Kukuruyuknya pakai ayamnya kukuruyuk sampai jam 8, orangnya kagak bangun. Itu kukuruyuk HP. Baik, demikian Bapak sekalian, wallahu a'lam bishawab. Kita masih membaca sesuai dengan murad dulu karena belum masuk bahasan fikih nanti ya Pak. Kita akan dialog, akan ada tektok ya. Kalau nanti bahasan sudah masuk ke bab fikih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.